Oke, sekarang kita akan membahas tentang statistik ya. Statistik, di pengertian statistik ini pengertian statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang membahas metode-metode ilmiah tentang cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisaan, dan penarikan kesimpulan. Itu statistika. Sedangkan statistik adalah kumpulan data, bilangan ataupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang menggambarkan suatu masalah. Itu ya, itu tentang pengertian statistik dan statistika. Statistika secara umum dibagi menjadi dua, yaitu statistika inferensia atau induktif yang meliputi penganalisaan data agar diperoleh kesimpulan secara umum ya. Terus selanjutnya statistika deskriptif ya, statistika deskriptif meliputi kegiatan-kegiatan mengumpulkan dan mengelompokkan data, menyusun dan menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik yang mudah dipahami dan menganalisa tanpa mengambil kesimpulan. Jadi tanpa mengambil kesimpulan. Itu statistika deskriptif. Sekarang pengertian populasi, yaitu keseluruhan objek yang akan diambil datanya atau diteliti ya, seluruhan objek. Sekarang sampel beberapa atau sebagian populasi yang dipilih untuk diteliti ya, sampel sebagian dari populasi. Sekarang datum adalah informasi yang didapat dari pengamatan terhadap objek, dapat berupa angka atau lambang ya. Ini datum. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum-datum secara keseluruhan. Ini yang kadang-kadang datum dan data-data ini banyak orang salah kaprah ini antara. Biasanya kadang data ini disebutnya datum gitu, karena ini istilah ini jarang digunakan sehingga disamakan gitu, padahal tidak gitu ya. Selanjutnya contoh, misalkan hasil ulangan matematika 5 siswa 6, 8, 7, 6, 9. Angka masing-masing 6, 8, 7, 6, 9 disebut datum. Sedangkan keseluruhan angka-angka disebut data. Oke, sekarang data kuantitatif. Data dalam bentuk angka atau bilangan. Ya, ini disebut kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka atau bilangan-bilangan. Oke, jenis data kuantitatif yang pertama data diskrit atau cacahan. Data ini diperoleh dengan cara menghitung atau mencacah. Misalnya data siswa kelas 3 yang tidak lulus ujian nasional. Itu kan didapat dari cara mencacah atau menghitung. Selanjutnya data kontinu atau data ukuran. Data ini diperoleh dengan cara mengukur, misalnya data tentang berat siswa ya, berat siswa kelas 2 IPA misalkan gitu ya. Oke, sekarang data kualitatif, data yang berupa kategori yang menunjukkan keadaan fisik objek yang diamati ya, kebalikan dari yang tadi. Kalau dari angka atau bilangan, kalau ini adalah keadaan fisik. Oke, jenis data kualitatif, data nominal, data yang memerlukan subbagian untuk melengkapi deskripsi data, misalnya warna kulit, sawo matang, putih atau hitam. Itu data nominal. Selanjutnya data ordinal ya. Data ordinal yang memerlukan pemeringkatan atau tingkatan untuk melengkapi deskripsi data, misalnya kecepatan siswa dalam merespon pelajaran, cepat, sedang, lambat gitu ya. Terus penyajian data, data yang telah dikumpulkan
perlu disusun dan disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik agar mudah dipahami untuk keperluan laporan dan atau analisa lebih lanjut. Bentuk tersebut berupa tabel atau diagram ya. Misalkan seperti ini. Penyajian data dalam bentuk diagram. Ini diagram garis ya, bentuknya garis seperti ini. Yang ini diagram batang. Nah, ini batang-batangnya ya, seperti ini. Terus yang ini diagram lingkaran, bentuknya lingkaran. Atau total lingkaran yaitu sudutnya 360 derajat. Yang ini 180, ini 90, 45, 45. Gitu ya. Terus selanjutnya distribusi frekuensi. Penyajian data berukuran besar, ya N-nya lebih dari atau 30, dapat dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi frekuensi, misalkan nilai matematik ulangan 51 sampai 60, 61 sampai 70 dan seterusnya. Banyaknya atau frekuensinya ini 10, 15 dan seterusnya. Kelas interval yaitu banyaknya data dikumpulkan dalam kelompok yang disebut kelas interval ini nih. Kelas intervalnya gitu. Ya. Selanjutnya masih kelas interval ya. Ini kelas interval 50 sampai 61. Ini kelas interval pertama sampai yang terakhir untuk 5. Frekuensi adalah bilangan yang menyatakan banyak data pada setiap kelas interval. Yang tadi sudah ya. Sekarang batas kelas. Nilai-nilai ujung pada kelas interval. Ujung atas disebut batas atas, ujung bawah disebut batas bawah. Nah, yang tadi itu kita perhatikan ya, contohnya ini 51 itu adalah disebut batas bawah dan seterusnya. Yang ini 60 disebut batas atas, ini 91 disebut batas bawah. Yang ini sedangkan yang 100 adalah disebut batas atas ya, deretannya ini dan deretan sebelah sini. Oke, setelah itu tepi kelas ya. Tepi kelas ini tepi kelas. Jika ketelitian hingga satuan, maka tepi bawah kelas itu sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Terus tepi kelas, tepi atas kelas itu sama dengan batas atas kelas tambah 0,5. Nah, itu ada S lewat intermezzo suara. Oke, kita lanjutkan ya. Yang B, jika ketelitian hingga 1 desimal, maka tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurang 0,05. Tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5. Ini jika ketelitiannya hingga 1 desimal. Sekarang apabila 2 desimal, dia lebih tajam lagi. Tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurang 0,005. Tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,005. Gitu ya. Terus selanjutnya panjang kelas, yaitu panjang kelas yaitu tepi atas dikurang tepi bawah, itu disebut panjang kelas. Sekarang histogram. Histogram untuk menyajikan data yang telah disusun dalam distribusi frekuensi menjadi diagram, dibuat 2 sumbu yang saling tegak lurus. Sumbu datar untuk kelas interval ya, tepi bawah dan tepi atas, dengan sumbu tegak untuk frekuensi. Yang ini ya, yang tegak ini frekuensi, yang ini adalah untuk kelas interval ya, nilai matematik, ini frekuensinya. Itu histogram tidak terlalu sulit ya. Sekarang poligon frekuensi. Tiap sisi atas batang yang berdekatan dihubungkan dengan sebuah garis dan sisi terakhir dihubungkan dengan setengah jarak kelas interval pada sumbu mendatar, maka akan terbentuk poligon frekuensi ini. Semacam mirip diagram garis dia ya. Ini nilai matematik, ini frekuensi, ini poligonnya nih. Ya. Itu.
Setelah itu selanjutnya data tunggal. Sekarang untuk pemusatan data tunggal ya. Terdapat nilai statistik yang dapat dimiliki oleh sekumpulan data yang diperoleh, yaitu ini data tunggal ya, rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Misalkan X1, X2 dan seterusnya sampai Xn, maka sekumpulan data yang telah diurutkan jadi diurutkan dulu ya. X bar ini bacanya X bar sama dengan X1 tambah X2 dan seterusnya sampai Xn dibagi N banyaknya data, atau X bar sama dengan 1 per N sigma mulai dari I sama dengan 1 sampai N XI ya. I nya bergerak mulai dari 1 sampai N. Jadi penjumlahan sigma ini adalah penjumlahan XI, I nya dimulai bergerak dari 1 sampai N gitu. Oke. Selanjutnya rataan sementara. Rataan sementara, cara lain untuk menghitung rataan dengan cara menentukan rataan sementara yaitu dengan cara mengambil di tengah sembarang kelas interval. Misalnya diketahui data tunggal X1 dan seterusnya sampai Xn, dan rataan sementara yang ditaksir adalah Xs, maka rataan tersebut adalah seperti ini. X bar sama dengan Xs ini ya. Xs dari apa? X ini adalah rataan sementara ditambah sigma DI per N. DI ini sama dengan ya, DI ini XI ya, data ke I dikurang XS. XS ini rataan sementara ya. Jadi XI sama nilai interval, nilai data ini XI ini, XS ini rataan sementara, nilai tengah interval seperti yang tadi ya. Oke, itu untuk rataan sementara. Selanjutnya median. Ingat soal ini adalah data tunggal. Median nilai tengah ya, membagi seluruh data menjadi dua bagian yang sama setelah diurutkan ya. Kadang-kadang salahnya nggak diurutkan, harus diurutkan dulu. Jika N nya ganjil, maka X N plus 1 dibagi 2 mediannya ini. Jika N nya adalah ganjil, banyak datanya ganjil. Sekarang jika N nya gelap, maka mediannya sama dengan Xn per 2 ini, Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1. Xn per 2 dulu baru ditambah 1 gitu ya. Setelah itu modus adalah data yang paling banyak muncul, itu disebut modus. Setelah itu ukuran letak kuartil. Jika median membagi data menjadi dua bagian yang sama, maka kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Untuk menentukan kuartil dari suatu data yang telah diurutkan dapat dilakukan dengan membaginya menjadi 4 bagian juga. Dapat menggunakan rumus seperti ini. QI sama dengan XI dalam kurung N plus 1 dibagi 4 ya. Jadi QI ini adalah kuartil ke I ya. Sedangkan N adalah banyaknya data. Oke, itu kuartil. Setelah itu selanjutnya adalah statistik 5 serangkai. Jadi yang dimaksud dengan statistik 5 serangkai ini adalah 1 datum, nilai data terkecil atau X-min, datum terbesar X maksimal ya, paling besar, kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, kuartil ketiga atau Q3. Sedangkan yang disebut rataan kuartil sama dengan 1/2 dikali Q1 atau kuartil ke-1 ditambah Q2 atau kuartil kedua ini ya. Oke, terus ada lagi kita dengar istilah rataan 3. Rataan 3 sama dengan 1/4 kali dalam kurung kuartil ke-1 atau Q1 ditambah 2 kali
kuartil kedua atau Q2 ditambah dengan Q3 atau kuartil ketiga. Itu disebut dengan rataan 3. Oke, selanjutnya desil. Ukuran yang membagi data menjadi 10, bagian yang besar didapatkan 9 buah, yaitu D1, 2, 3 sampai 9. Untuk menentukan desil ke I dapat digunakan rumus seperti ini. DI sama dengan XI dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. DI artinya desil ke I. N banyaknya datum atau nilai data. Jadi XI dalam kurung N plus 1 per 10 sama dengan datum pada urutan ke I dalam kurung N ditambah 1 per 10 tentang desil. Selanjutnya ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ya, ini sama dengan jangkauan. Yang pertama itu jangkauan data, yaitu selisih antara nilai data terbesar dengan data terkecil, itu jangkauan data. J sama dengan X max dikurang X min, data terbesar dikurang data terkecil. Sedangkan yang kedua jangkauan antar kuartil atau hamparan, yaitu selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Itu hamparan atau jangkauan antar kuartil, atau sama dengan H sama dengan Q3 dikurang Q1. Sekarang simpan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil, yaitu simpan kuartil adalah setengah dari hamparan. Jadi simpangan kuartil adalah setengah dari hamparan ini. QD sama dengan setengah H, atau sama dengan setengah Q3 min Q1 ya. Itu untuk ukuran penyebaran. Setelah itu yang keempat yaitu langkah atau L. Jadi istilah matematik, L sama dengan 3 per 2 dari Q3 min Q1. Ini kuartil ketiga dan dikurang kuartil ke-1 ya. Sedangkan pakar dalam sama dengan Q1 dikurang L. L itu ini ya. Pakar luar yaitu Q3 ditambah L. Di Q3 itu kuartil ketiga ditambah L, ini adalah langkah tadi. Simpangan rata-rata SR adalah seberapa jauh penyebaran nilai-nilai data terhadap nilai rataan. Di SR sama dengan 1 per N ya, penjumlahan dari harga mutlak XI min X bar ya. I bergerak mulai dari 1 sampai N. Itu rumus dari SR atau simpangan rata-rata. Oke, selanjutnya ragam ya. Ragam rata-rata kuadrat jarak suatu data dari nilai rataannya, yaitu ini S kuadrat atau ini disimpulkan dengan ragam sama dengan 1 per N kali sigma atau jumlah XI min X bar dikuadratkan. XI ini bergerak dari I mulai dari 1 sampai ke N ya, jumlahannya. Diketahui N sama dengan banyaknya data, XI sama dengan data ke I. X bar adalah rataan. Yang 9 adalah simpangan baku atau standar deviasi. Ragam ini nama lainnya biasanya varians ya. Oke, 9 simpangan baku atau standar deviasi. S sama dengan akar dari S kuadrat. Sama dengan, perhatikan S ini sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat ini nih. Maka akar ini sama dengan ini aja dalam akar gitu. 1 per N kali sigma I mulai dari 1 sampai N dari XI min X bar dikuadratkan. Ini makanya di akar. Itu yang disebut dengan simpangan baku. Selanjutnya adalah data per kelompok. Jadi yang kita bahas tadi adalah untuk data tunggal. Sekarang data kelompok. Ukuran pemusatan data atau rataan hitung misalnya diketahui dalam daftar distribusi frekuensi.
Rataan data tersebut adalah X bar sama dengan sigma I mulai dari 1 sampai K dari FI kali XI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Ya. K ini banyaknya kelas, FI frekuensi pada kelas ke I, sigma I dari 1 sampai K FI sama dengan N menyatakan banyaknya data. Ya, banyaknya data. Terus selanjutnya itu untuk rataan hitung. Sekarang untuk menggunakan rataan sementara. Misalnya diketahui titik tengah kelas ini ya, XI, X2 dan seterusnya XN. Masing-masing mempunyai frekuensi F1, S2 dan seterusnya FK, maka rataan datanya adalah seperti ini. Ini rataan dengan rataan sementara ya. X bar sama dengan XS tambah sigma FI kali DI dibagi sigma FI. XS adalah rataan sementara ini, rataan sementara. DI adalah XI min XS ya. Jadi XI ini tadi di tengahnya lah kira-kira. Dikurang XS ini adalah rataan sementara. Sigma FI itu sama dengan juga N atau sama juga menyatakan banyaknya data yang ini ya. Ini banyaknya data. Oke, lanjutnya modus. Kalau modus untuk data tunggal gampang tadi, melihat langsung nyata. Tapi kalau sekarang modus untuk data kelompok seperti ini caranya. Modus dari suatu data kelompok adalah seperti ini, MO sama dengan L ditambah buka kurung delta 1 dibagi delta 1 tambah delta 2 kali C. Jadi ini maksudnya selisih ya. Ini selisih. Jadi modus MO adalah modus data kelompok, L tepi bawah kelas modus. Ini ya, tepi bawah kelas modus. Sedangkan C adalah panjang kelas ya. Tepi kelas dikurang tepi bawah kelas modus, yang C ini, atau panjang interval nama lainnya selain itu C itu ya. Panjang kelas atau panjang interval. Ini yang delta 1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya, untuk delta 1 biasanya di beberapa rumus ini D. Terus yang ini delta 2 ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi ini sebelumnya berarti ke atas, yang ini sesudahnya. Oke, itu untuk modus. Selanjutnya median. Median untuk data kelompok ini, median sama dengan L ditambah N per 2 min FK per F kali C. L adalah tepi bawah kelas median. N adalah banyaknya data ini ya. FK frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Ini frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Ingat frekuensi kumulatif ya. Bukan frekuensi loh ini. Ini frekuensi yang kumulatif kelas sebelum median. Terus yang F frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median berada. Terus C adalah panjang kelas. Terus selanjutnya ukuran letak. Ukuran letak itu kuartil, gitu. Kuartil data kelompok dirumuskan sebagai berikut. Q1 sama dengan LI ditambah I kali N per 4 min FK dibagi F kali C. I itu 1, 2, 3 ya, karena I adalah kuartil ke-1, kedua dan ketiga. Dan LI adalah tepi bawah kuartil ke I. Jadi bergerak mengikuti I-nya berapa. N adalah banyaknya data. FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil ke I. Nah, ini ya, FK ini. Frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil ke I, ini harus paham ini frekuensi kumulatif apa sebelum kuartil ke I. Yang F frekuensi kelas kuartil ke I. Jadi frekuensi kelas kuartil ini ya. Yang ini adalah lebar kelas ya, yang C. Yang lainnya adalah desil
yaitu data berkelompok didapat dengan rumus seperti ini. Desil ya, DI sama dengan LI ditambah I kali N per 10 min FK per F kali C. Nah, ini dengan salah ini. Maksudnya I, ini ngedit ini. Kalau I tadi itu kan kuartil sampai 1 2 3. Kalau DI 1 sampai 9. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi LI adalah tepi bawah kelas interval yang memuat DI. N adalah banyaknya data. FK jumlah frekuensi semua kelas interval sebelum kelas interval yang memuat DI atau desil ke I ini. F adalah frekuensi kelas interval yang memuat DI, dan C sama dengan lebar kelas interval. Ya, lebar kelas interval. Selanjutnya ukuran penyebaran data. Yang pertama jangkauan, yaitu H sama dengan G3 atau kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1. Yang kedua simpangan kuartil atau GD sama dengan setengah kali G3 min G1. Yang ketiga langkah yaitu L sama dengan 3/2 dalam kurung G3 min G1 pagar dalam, yaitu pagar dalam sama G1 min L. L nya adalah langkah. Ini seperti tidak terlalu jauh berbeda dengan darat tunggal. Terus pagar luar yaitu G3 ditambah L. Simpangan rata-rata, nah ini agak rumusnya ya. Simpangan rata-rata adalah SR sama dengan sigma I mulai dari 1 sampai K FI dalam FI nilai mutlak dari XI min X bar gitu ya, dibagi sigma I mulai dari 1 sampai K FI. FI nya bergerak dari I sampai ke K. Ragam atau varians S2 S pangkat 2 S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dengan FI dalam kurung XI min X bar dibagi sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Nah, ini banyaknya data ini gitu ya, ragam atau sekarang 8 koefisien keragaman atau V, koefisien keragaman itu dilambangkan dengan V sama dengan S per X ya, dikali dengan 100%. Ya, setelah itu lanjutannya adalah angka baku Z. Angka baku Z ini adalah X min X bar ya dibagi S gitu ya, bagi S. Setelah itu selanjutnya oh ya, ternyata slide-nya habis. Jadi sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses selalu.